Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puji Rahayu. Saya kelas TMT 4B, mahasiswi semester 4 jurusan Tetris Matematika IAIN Tulungagung. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran, yang mana lingkaran ini adalah materi pada kelas 11 SMA. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah tentang persamaan lingkaran, baik yang pusatnya 0,0 maupun pusatnya AB. Kemudian kita akan menentukan kedudukan titik-titik dengan lingkaran. Nah, sekarang kita langsung aja ke materi. Jadi saya menggunakan media ini adalah untuk memudahkan kita untuk memahami konsep dari gimana sih caranya mendapatkan persamaan lingkaran itu. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama antara titik-titik itu dengan titik pusat lingkaran. Nah, jadi jarak antara titik pusatnya dengan titik-titik yang bisa kita lihat adalah keliling lingkaran ini adalah kita sebut dengan jari-jari. Nah, ini saya sudah ada lingkarannya. Jadi di sini kita punya sebuah lingkaran. Ini adalah koordinatnya. Nah, lingkaran ini memiliki titik pusat yaitu 0,0. Kemudian ini adalah titik pada lingkaran di kelilingnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan persamaan untuk lingkaran yang memiliki jari-jari R dan juga titik pusat 0,0. Nah, kita harus mencari panjang dari titik yang ada di lingkaran dengan titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, kita punya P 0,0 sebagai pusatnya dan sebuah titik S X, Y. Nah, kita harus mencari panjang dari P dan juga S ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita tahu untuk mencari PS maka bisa didapat dengan X minus 0 karena kita punya 0 di sini sebagai pusatnya 0. Jadi X dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan, kita tarik akar. Nah, kemudian kita operasikan sedemikian hingga karena 0 mau dioperasikan bagaimanapun juga nanti hasilnya juga 0, langsung saja kita tarik kesimpulan. Sebelumnya kita bisa memudahkan teman-teman bahwa PS ini adalah sama dengan jari-jari. Oke, jadi PS atau kita buat langsung saja R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nolnya kemana? Nah, nolnya sudah hilang semua karena ketika dioperasikan itu juga menghasilkan 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, karena di sini masih ada dalam bentuk seperti ini, maka bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran dengan pusat AB dan juga jari-jari R. Nah, sebenarnya sama konsepnya seperti yang jika pusatnya 0,0, yaitu kita mencari panjang dari P dan S. S itu adalah titik dalam pada lingkarannya, kemudian P itu adalah sebagai pusatnya. Nah, di sini P adalah AB. Kita buat di sini P ini adalah 10,10 dalam konkretnya. Oke. Untuk itu, untuk mencari panjang dari P dan S, kita harus membuat seperti tadi. Oke. Untuk panjang PS, maka mengoperasikan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat, tarik akar pangkat. Nah, ini adalah panjang PS. Nah, kita ketahui juga bahwa PS ini tadi adalah R. PS sama dengan R atau jari-jari. Sehingga langsung saja kita buat R sama dengan kita tulis saja tambah. Nah, karena di sini masih ada dalam bentuk akar pangkat. Nah, kita pangkatkan kedua sisinya menjadi R kuadrat sama dengan X minus A
kuadrat ditambah Y minus B kuadrat. Nah, sudah ketemu persamaan dari lingkaran yang pusatnya adalah A, B dan titik S adalah X, Y dengan jari-jari R. Jadi konsepnya adalah sama dengan yang titik pusatnya 0,0 tadi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap suatu lingkaran. Di sini kita punya sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah 0,0. Oke. Kemudian bisa teman-teman lihat ada jarum, ada 3 jarum ini, masing-masing ada sini, terus di sini, sini. Nah, di buku modul yang ada kebanyakan itu ada suatu rumus yang memudahkan kita untuk menentukan apakah suatu titik itu berada di dalam lingkaran atau terletak pada lingkaran ataupun berada di luar lingkaran. Bagaimana caranya? Misal kita punya titik S dengan titik koordinatnya adalah A, B. Nah, di sini dituliskan jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari R kuadrat atau jari-jari kuadrat, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Oke, jadi ada sifat-sifat ini. Kita akan mengecek apakah sifat-sifat ini benar adanya. Kita akan coba dengan contoh langsung. Jadi kita punya lingkaran dengan jari-jari 6. Lingkaran dengan jari-jari 6 harus sama dengan 6. Kemudian di sini kita punya sebuah titik. Titik di sini memiliki koordinat 1,4. Oke, yang pertama adalah koordinat 1,4. Jadi bisa kita langsung. Jadi 1 sebagai A dan 4 sebagai B. Kita coba. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, dengan R-nya adalah 6 sehingga 6 kuadrat. Nah, sini apakah kurang dari, sama dengan, ataukah lebih dari? Nah, kita akan coba hitung. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 1 ditambah 16 sama dengan 17. Kemudian 6 kuadrat adalah 36. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 17 itu kurang dari 36. Jadi sifat ini terbukti benar. Begitu ya. Jadi titik di mana A kuadrat plus B kuadratnya itu kurang dari R kuadrat, maka titiknya akan berada di dalam lingkaran. Jadi misal ada soal yang menanyakan tentang keberadaan atau kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, teman-teman nggak perlu menggambar koordinatnya. Jadi cukup dengan menghitungnya saja, seperti itu. Oke, yang kedua adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga titiknya itu terletak pada lingkarannya. Oke, untuk itu kita ada titiknya 6,0. Jadi ini gunakan untuk mempermudah teman-teman ya. Karena 6,0, 6 sebagai A dan 0 sebagai B, langsung saja 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Apakah akan sama dengan jari-jarinya? Yaitu 6 kuadrat juga. Maka kita tahu 6 kuadrat adalah 36, 0 dikuadratkan hasilnya 0, tidak perlu ditulis, dan 6 kuadrat adalah 36. Sehingga 36 sama dengan 36, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan kedudukan titiknya berada pada lingkarannya atau keliling lingkarannya. Jadi terbukti. Selanjutnya kita juga ada A kuadrat plus B kuadrat lebih dari R kuadrat, sehingga titiknya akan berada di luar lingkaran. Nah, di sini kita sudah punya. Di sini ada 10,10 titik koordinatnya. Kita coba. Berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kemudian jari-jari kita adalah 6 kuadrat. Jadi hasil dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu 200, dan 6 kuadrat adalah 36, sehingga 200 lebih besar dari 36. Jadi sudah terbukti sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mencari kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran tanpa kita harus menggambar menggunakan sumbu koordinat seperti itu. Sebagaimana persamaan lingkaran ada yang pusatnya 0,0 dan juga ada yang pusatnya A, B.
maka kedudukan titik terhadap lingkaran itu sifat-sifatnya juga ada yang memuat itu juga, yaitu dengan titik pusat A, B. Nah, sini kita punya titik, ada 3 titik, 1, 2, 3, yang mana kita sebut sebagai titik S dengan koordinat V, W, sehingga terdapat sifat yang mana V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B kuadrat itu kurang dari R kuadrat, sehingga dianggap titik berada di dalam lingkaran. Nah, okay. Kita punya titik pusatnya adalah 6,5. Nah, akan kita coba untuk yang pertama, sifat pertama untuk titik di dalam lingkaran. Titik di sini memiliki koordinat 9,2. Jadi pertama 9,2 dengan pusat 6,5 langsung bisa kita masukkan seperti sifatnya atau rumusnya, yaitu 9 dikurangi 6 kuadrat ditambah 2 dikurangi 5 kuadrat. Apakah hasilnya nanti akan kurang dari 6 kuadrat? Oke. 9 dikurangi 6 adalah 3 dikuadratkan adalah 9, tambah 2 dikurangi 5 adalah negatif 3, jika dikuadratkan hasilnya juga 9, jadi 18 ya. 6 kuadrat adalah 36. Nah, jadi terbukti bahwa memang sifat ini V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat, sehingga membentuk titik yang ada di dalam lingkaran itu adalah terbukti benar gitu. Selanjutnya yang kedua adalah V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B dikuadratkan hasilnya sama dengan R kuadrat, itu berarti titik tersebut berada pada lingkaran atau berada pada keliling lingkarannya. Jadi kita di sini ada contohnya, titik ini memiliki koordinat 12,5. Kita coba 12,5. Pusat kita adalah 6,5, langsung saja 12 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 5 dikurangi 5 dikuadratkan. Apakah hasilnya akan sama dengan 6 kuadrat? 12 dikurangi 6 adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Kemudian 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Dikuadratkan hasilnya juga tetap 0. Sehingga tersisa 6 kuadratnya saja, berarti 36. Hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa jika V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B kuadrat itu sama dengan R kuadrat atau jari-jari kuadratnya, maka titik tersebut berada pada lingkarannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jika V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B kuadrat itu lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Nah, di sini kita ada titik, koordinatnya adalah 6,13. Dengan pusat kita adalah 6,5, bisa langsung kita substitusi. 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 13 dikurangi 5 kuadrat. Apakah akan lebih dari 6 kuadrat? 6 dikurangi 6 hasilnya 0, dikuadratkan hasilnya juga 0. Kemudian 13 dikurangi 5 adalah 8. 8 dikuadratkan adalah 64. Dan 6 kuadrat adalah 36. Nah, sini kita lihat bahwa 64 lebih besar dari 36. Jadi sifat tersebut benar adanya bahwa jika V dikurangi A kuadrat ditambah W dikurangi B kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titiknya terletak di luar lingkarannya. Seperti itu. Jadi sifat-sifat seperti itu bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal-soal dengan lebih cepat tentunya. Oke. Cukup itu pembahasan kita kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dalam materi saya. Komentar teman-teman sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.